ladies and gentlemen of the stock market. Jadi hari ini kita mau ngobrol nih soal fundamental apa aja sih yang diperluin sama investor, terutama pemula ya, buat mencapai financial success di pasar modal Indonesia. Oke, jadi perkenalan dulu. Hari ini di sini gue berdua sama teman gue Bondan Fortian dari Bina Arta Sekuritas. Gue Dani dari Risk Manajemennya Bina Arta Sekuritas. Oke, jadi kita berdua nih mau bahas nih Pak hari ini nih, gimana caranya biar mencapai financial success tapi dengan fundamental yang benar gitu. Oke. Nah, jadi kan ada yang namanya 3P itu Pak. Ya. 3P itu apa sih Pak? Paham, punya, pantau. Oke. Paham itu kita harus paham dulu mau beli apa kita. Ya, fundamentalnya, jeroannya tuh di dalam kita mesti liatin dulu. Tapi nggak terlalu banget jeroan-jeroannya, biasa aja. Yang penting paham aja ya. Yang penting paham. Track recordnya, backgroundnya gitu ya. Iya, jangan kita membeli sesuatu kayak investasi bodong aja. Oke, berarti pertama harus paham dulu tuh, nggak boleh punya dulu, pantau dulu baru paham. Nggak boleh ya. Itu berarti salah itu. Salah. Berarti pertama harus paham dulu. Paham dulu, kita mesti paham apa yang kita beli. Ya, baru beli kucing dalam karung, investasi bodong, nanti kita lebih membahayakan diri kita sendiri. Benar. Juga nanti kan walaupun kita pede nih, tapi kita nggak tahu kita beli, kita kasih tahu teman. Teman juga sama. Ikut-ikutan. Berarti kalau ikut-ikutan itu nggak memenuhi 3P Pak ya? Karena nggak yang pertamanya nggak dilaksanakan. Betul. Oke. Yang kedua tuh apa Pak tadi? Punya ya? Punya. Punya tuh gimana? Kita harus punya rekening dana nasabah, rekening sahamnya di perusahaan sekuritas yang kita mau. Jadi nanti dipisah rekening RDN-nya sama rekening saham. Kalau nanti udah jual sahamnya, larinya ke rekening RDN. Nah dari situ mau ditarik lagi ke rekening yang lainnya, pribadi bisa. Sama punya sahamnya juga, jangan lupa ya. Deposit aja 100, 200. Beli, yang penting beli aja dulu gitu ya. Yang penting punya dulu ya. Iya, sebulan ya 100.000, 200.000. Sekalian nabung. Kalau nabung kan berapa sih bunga di bank? Ya enggak, sekarang udah 0% malah kalau nggak salah. Nah, lebih baik let money works. Iya, benar. Jangan hanya Gojek aja yang yang bekerja, tapi money juga bekerja buat kita. Betul. Kita udah paham background perusahaannya, terus kita beli tuh ya perusahaan itu ya. Kita selain punya RDN, jangan lupa tuh sebelum kita berinvestasi, kita harus tahu dulu sekuritasnya ini terdaftar nggak di OJK. Oh, oke. Kayak Bina Arta kan terdaftar nih di OJK. Iya, makanya udah pakai Bina Arta aja ya. Bina Arta terdaftar pasti di OJK. Itu ya. Kan banyak tuh. Iya. Yang kayak kemarin ngaku-ngaku sekuritas, tapi ternyata tidak terdaftar di OJK. Oh, banyak kasian juga tuh di chat-chat itu yang ngaku-ngakunya sekuritas A, sekuritas B, padahal bohong. Nggak ada, dicari di OJK nggak ada. Nggak ada. Banyak sekarang kan pinter-pinter orang ngelabui. Nanti duitnya ya, oh iya Bu, nanti udah dibeli apa? Kasian. Benar. Jadi amannya sih kita pakai Bina Arta aja. Nah, P yang terakhir itu kita harus pantau. Gimana tuh pantau tuh Pak? Pantau itu nggak serta-merta kita beli, kita tinggalin. Pantau aja seminggu, 2 minggu, pergerakannya gimana sih nih. Nah, kalau kita udah punya, kita pantau sekali-sekali, kalaupun turun ya paling berapa sih, asal jangan cut loss aja. Nanti kalau naik pun bisa balik lagi. Makanya itu fungsinya pantau ya. Jadi emang 3P ini harus dilakukan sesuai urutannya. Betul. Pahamin dulu mau beli apa. Terus punya tuh kita beli, punya RDN-nya, punya sahamnya. Terus yang terakhir jangan lupa dipantau nih berarti ya. Masa ditinggalin. Ya, kadang nanti kalau ternyata udah naik terus ternyata turun lagi habis itu kan. Iya. Berarti emang pantau itu juga perlu ya. Perlu. Kadang-kadang memang pantau itu diperlukan jangan setiap hari. Nanti ada shock terapi. Ya, nah berasa rasa kayaknya jadi banyak pikiran-pikiran yang nggak perlu ya. Harusnya kan. Mestinya kan. Ya. Oke nih Pak. Jadi kan dari sini berarti dari kita nih dari Bina Arta Sekuritas nih pengen gitu ya orang nggak salah investasi lah gitu, investasinya nggak asal-asalan gitu ya. Jadi tapi sebenarnya gini Pak, ada nggak Pak dari lu pribadi tips untuk investasi lah gitu, untuk ngatur portofolio terutama? Iya, beli saham itu jangan asal lihat murahnya. Ada saham kan paling rendah itu 50 ya harganya. Jangan beli jangan. Kita lihat dulu fundamentalnya, teknikalnya. Kita liatin semuanya. Walaupun kita pemula, pasti kita kan ada guidelines-nya dari riset setiap sekuritas tuh. Betul. Dia pasti ngasih rekomendasi pagi-pagi apa nih, dia mau beli apa.
Nah kita bisa ikutin. Kalau sekiranya kemahalan, ya cari yang murahnya. Tapi hati-hati. Ada kalau yang saham-saham gorengan, blue chips, ya, yang gorengan itu ya kolesterolnya tinggi, high risk high return. Jadi kita juga portofolio kita tuh juga harus diverse Pak ya, maksudnya nggak boleh kita beli satu barang aja. Betul. Nah, kita mesti ya taruh di beberapa opsi lah gitu ya. Terutama kan industri juga banyak nih di ini. Mungkin kita ada taruh di banking, taruh ada di mining, taruh ada di begitu-gitu ya. Iya betul. Oke. Nah, jadi kita kan udah ngejelasin nih soal 3P dan teman-temannya lah. Mungkin sekarang langsung aja kita contohin kali Pak ya. Boleh. Gimana caranya pakai aplikasi dari kita lah, Bina Arta Sekuritas. Oke, jadi aplikasi kita itu namanya Bina Arta Online Trading. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini nih Pak. Ya. Nah, contohnya gini nih. Kita buka dulu nih contohnya sahamnya nih. Nah, kan di sini kita bisa lihat elemen fundamentalnya. Semuanya tuh penting, ada beberapa dijadiin pilihan sama investor. Tapi sebenarnya mungkin kalau gue pribadi nih Pak ya, gue lebih suka ngelihat yang kayak nilai bukunya, PBV, terus PI-nya, ya itu kalau gue itu. Gitu. Ya berbeda-beda sih. Ya, tapi pokoknya kita lihat data-datanya ya. Data-datanya. Yang jelas jangan beli kucing dalam karung. Betul, yang penting kita lihat dulu, tahu dulu ya. Balik lagi 3P lagi nih ya. Pahamin dulu. Jangan asal nyebur, udah basah baru tolongin dong. Itu ngerepotin orang juga tuh ya. Orang. Ya bener-bener. Ya kita perlu liatin beberapa aja buat acuan. Nah, buat nanti kalau nanti itu kita juga bisa lihat teknikalnya Pak ya. Betul. Nah ini kan teknikal nih Pak. Teknikal ini sebenarnya gimana sih Pak? Secara gampangnya deh, secara garis besarnya gitu. Bacanya nih kira-kiranya. Iya, teknikal itu ya kalau sebagai pemula yang mesti dilihat selain pergerakan naik turunnya juga kita perhatikan. Sama volume saham pembelian penjualannya. Nah, kalau udah ada menyentuh begini, ini namanya dinamakan sideway ya. Iya. Kita boleh beli level atas ini disebut resistennya, di bawah supportnya. Nanti kalau ini ditembus, jadi trennya naik tuh ya. Trennya naik, tapi ini baru level 1-nya, masih ada level 2-nya lagi. Iya. Pun sama dengan supportnya ya. Supportnya tembus di sini, ada support 2 lagi. Nah, kalau terjadi 1, 2, tembus 3, itu market mau bearish. Oke. Jadi gampangnya kira-kira nih sebenarnya technical ini tuh agregat harga-harga yang udah lama gitu terus dianalisa dari situ ya. Dari situ. Ya, kira-kira pergerakannya dulunya gimana nih, pernah di harga sekian, kalau tembus berarti ini trennya naik gitu ya. Kalau turun begitu juga. Iya, tapi bukan kira-kira ya. Kira-kira enggak. Ini berarti by data aja ya kalau technical nih yang udah ada sebelumnya ya. Betul. Tapi jangan kita beli di pucuk. Pucuk nanti diturunin ke bawah sama mereka. Berarti kalaupun udah jebol resisten tuh kita harus tetap hati-hati ya. Pantau itu ya. Pantau itu. Tetap hati-hati. Kalaupun udah cuan, ya udah jual aja. Di atas langit masih ada langit. Jadi kita nggak perlu nunggu nanti sampai resist 2-nya nih. Sebelum sampai resist 2 dia udah turun ke bawah, habis dia kita punya. Itu makanya penting-pentingnya pantau ya. Yang jelas kita kalau mau jual langsung aja masukin. Harga berapa nih? Harganya udah kita tentuin, harganya misalnya berapa, udah di situ udah kita kuatkan diri, mengikhlaskan barang itu pergi. Iya. Ya kan saham gitu. Kalau kita jual, ya naik. Harusnya gue di atas. Jadi berarti kalau gitu, kalau udah jual tuh jangan di ini lagi, ntar sakit hati ya. Sakit hati. Iya, benar. Ikhlasin aja. Oh makanya kita juga kan kita suka bahas tuh Pak di bisik-bisik pasar. Iya. Isinya kita juga ngomongin saham. Iya. Dan itu rata-rata yang kita iniin naik semua tuh. Nah, mungkin itu Pak, mungkin next kita bisa ngomongin kapan kira-kira take profit. Soalnya kan kayaknya orang-orang yang nonton tuh pada beli naik tapi pada nggak jual. Akhirnya pulang kampung. Bisa jadi. Iya, akhirnya pulang kampung. Kasian ya. Iya. Bener. Jadi ya harus dipantau. Udah cuan, kita beli lagi di bawah, cuan beli lagi di bawah gitu. Iya, bener. Jangan beli saat pucuk. Beli saat pucuk bahaya tuh. Bahaya. Ya? Iya. Sebenarnya kalau beli saat pucuk itu kita udah memenuhi 2 kriteria 3P tuh Pak. Iya. Paham punya, tapi pantaunya belum. Iya. Nah, ini kadang-kadang yang susah. Nah, dari waktu. Iya. Kadang udah untung rugi gitulah pokoknya ya. Udah ngeliat tarah naik, tunggu. Tarah naik, tunggu. Lama-lama ya turun. Lupa pada kita. Bener. Gitu. Nah, selain itu menurut lu nih Pak, kira-kira ada lagi nggak sih buat kita ngejaga portofolio kita nih selain yang tadi gitu?
selain diversifikasi, kira-kira ada lagi nggak Pak tips-tips dari lo? Yang pertama, kita pakai sisi sadis namanya. Sabar dan disiplin. Oh, sabar dan disiplin ya. Berarti sabar dan disiplin. Selain 3P kuncinya juga sadis. Sadis, ya? Sabar dan disiplin. Sabar dan disiplin. Sabar, pas turun kita beli. Disiplin. Nah. Tapi jangan pakai limit lagi-lagi. Okay. Kalau duitnya nggak ada gimana Pak? Ya udah, kan kita udah beli satu tuh. Oke. Kita tambah lagi. Iya. Tambah lagi dengan ya duit tabungan, tapi jangan semuanya, jangan full power. Benar. Bahayanya di situ. Nanti jika pakai limit, rasio naik, itu akan di-for-sale oleh setiap sekuritas. Oke. Setiap sekuritas tuh ada batasannya. Entah 75, entah 80, dia udah langsung buang. Nggak peduli mau market kayak gimana, mau barangnya mau naik lah katanya, mau turun, apa mau segala. gimana, udah dibuang. Oke. Nanti pas kita lihat, kok dibuang? Nah, ternyata kita pakai limit. Nah itu berarti harus hati-hati di situ ya. Harus hati-hati kita di situ. Kalau di aplikasi kita sih Winarta nih kan tinggal bisa lihat di sini nih ya. Di portofolio, nah itu tuh. Ya bisa tuh. Yang kalau mau pakai berarti dari cash balance saja. Cash balance aja, ya, lebih aman. Mantau-mantau dikit, ada duit tabungan masukin. Ya kita jaga rasio itu lah ya. Jaga rasionya. Untuk kenyamanan bersama. Iya, happy cuan always gitu kan. Mantap. Oke, mungkin gua rasa dari kita itu aja. Yang penting jangan lupa 3P. Paham, punya, pantau. Itu penting banget tuh, mau investor pemula kayak udah trader jago atau apa. Itu tetap harus perlu sih 3P itu. Betul. Jangan lupa 3P itu, dan kalau kata Pak Dhani tadi jangan lupa sadis, sabar dan disiplin. Siap. Oke, dari kita gua rasa itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe channel kita. Thank you.